berkenan memenuhi undangan paparan publik PT Hotel Fitra Internasional Tbk. Perseroan sejak tadi pagi hingga tadi siang telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan, rapat umum pemegang saham luar biasa, dan dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham independen. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini dari manajemen Hotel Fitra yang baru dan langkah apa saja maupun rencana apa saja yang akan dilakukan di tahun 2026 ini, sebelum paparan publik, alangkah baiknya untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan jajaran Direksi Perseroan sebagai berikut. Izinkan saya mungkin sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di siang hari ini. Tentunya banyak juga mungkin emiten-emiten yang bersamaan dengan acara rapat umum pemegang saham tahunan tadi dan juga paparan publik. Nah, sekarang ada baiknya mungkin kita memberikan kesempatan kepada para pembicara untuk menyampaikan presentasinya. Mungkin didahului dengan Bapak Imron, Pak Imron Hamzah mungkin yang akan menyampaikan presentasi perseroan. Oh, bukan. Oke, sebelumnya maaf digantikan oleh Ibu Ouyang. Ya, kami persilakan selaku direktur. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam Public Expo tahunan PT Hotel Fitra International Tbk tahun buku 2025. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan perseroan sepanjang tahun 2025, kinerja keuangan serta arah transformasi bisnis perseroan ke depan. Pada tahun 2025, terdapat beberapa perkembangan penting yang menjadi tonggak baru bagi perseroan. Perubahan-perubahan tersebut akan kami jelaskan pada beberapa slide berikutnya. Perseroan melakukan perubahan susun direksi dan dewan komisaris. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola berusaha. Perseroan telah mengubah nama dari PT Hotel Fitra International Tbk jadi PT Fortune Resort Investment Tbk. Selain perubahan nama, perseroan juga memindahkan domisili dan kantor pusat ke Jakarta Selatan. Selanjutnya adalah perubahan mengendari perseroan. Saat ini PT Jinglong Resort Investment telah menjadi pemegang saham mengendari perseroan. Perubahan ini menjadi dasar bagi transformasi bisnis yang akan dijalankan perseroan. Selanjutnya adalah menunjukkan komposisi pemegang saham setelah proses pemanggilan. PT Jinglong Resort Investment menjadi pemegang saham mayoritas dengan memiliki sekitar 79,16%. Sedangkan sekitar 20,84% dimiliki oleh masyarakat. Oke, next. Oke, selanjutnya kami akan menyampaikan penelaahan terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan selama tahun buku 2025. Dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 total aset perseroan meningkat, liabilitas meningkat, dan ekuitas menurun. Perseroan tetap berusaha menjaga kondisi keuangan secara hati-hati.
Pada tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan sekitar 8,9 miliar rupiah. Namun karena bisnis utama masih berasal dari sektor perhotelan, perseroan masih mencatat rugi bersih. Oleh karena itu, diperlukan transformasi bisnis agar kinerja keuangan dapat semakin membaik di masa depan. Oke. Melihat kondisi tersebut, perseroan telah menyusun strategi transformasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Transformasi inilah yang akan kami jelaskan pada bagian berikutnya. Transformasi dilakukan dengan mengubah fokus usaha perseroan dari sektor perhotelan menjadi investment hotel di sektor jasa perkembangan. Oke. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, perseroan berencana melakukan investasi aset hotel dan aset bangunan wisata religi dan kemudian mengakuisisi 50% saham dari PT Venturi Tampang Perkasa. Dengan demikian, perseroan akan memiliki bisnis yang lebih sesuai dengan arah pengembangan usaha ke depan. Slide ini menggambarkan struktur kepemilikan sebelum dan sesudah transaksi. Setelah transaksi selesai, VTP akan menjadi yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perseroan. VTP merupakan perusahaan jasa tambangan nikel yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Perusahaan telah memiliki kegiatan operasional yang berjalan, armada ala berat, serta kinerja usaha yang positif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perseroan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Seiring perkembangan industri hilirisasi, perseroan melihat sektor jasa pertambangan masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat baik dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan keuangan pro forma, setelah transaksi selesai, total aset dan ekuitas perseroan diperkirakan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan struktur keuangan perseroan akan menjadi lebih kuat. Selain memperkuat posisi keuangan, transaksi ini juga diharapkan memberikan dampak positif. Secara pro forma, perseroan diperkirakan dapat menghasilkan laba operasional yang positif. Secara keseluruhan transformasi, ini diharapkan meningkatkan pendapatan, memperbaiki laba, memperkuat aset dan ekuitas, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. Ke depan, perseroan akan fokus memperluas kelangan, meningkatkan kapasitas operasional, serta memperkuat tata kelola perseroan agar dapat mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, perseroan akan terus melakukan ekspansi usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengevaluasi peluang investasi baru yang sejalan dengan strategi berusaha. Seluruh transformasi ini
bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan. Perseroan juga telah mengidentifikasi berbagai resiko usaha dan menyiapkan langkah mitigasi yang sesuai agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Demikian pemaparan Public Expo Perseroan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan arah pengembangan perseroan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Oyang. Mungkin saya perkenalkan juga yang kebetulan telah hadir di sini dari Dewan Komisaris, biar kenal lebih dekat ya dengan teman-teman media maupun dengan para analis. Dari Komisaris Utama Bapak Wang Yunfei. Mana Bapak Wang Yunfei? Oh, di luar. Oke, nggak ada ya. Oke, kemudian Komisaris Bapak Rahmat Marianus Sidaputar. Nggak ada juga, oke. Bapak Imron tadi sudah ya, Bapak Imron. Ya, Bapak Imron Hamzah sebagai Komisaris Independen. Lalu ada Bapak Gao Sufang, Direktur Utama. Ya Bapak, salam kenal. Kemudian ada Direktur yang lain, ialah Bapak Liu Wenzhao. Ya, selamat salam kenal juga ya Pak ya dengan rekan-rekan media. Nah selanjutnya kami persilahkan, tadi telah mendapat gambaran mengenai usaha baru dari PT Fitra International Tbk ini yang telah merubah bisnisnya ke arah pertambangan. Nah mungkin untuk ada rekan-rekan media yang ingin bertanya, kami persilahkan, kami buka sesi dua sesi untuk bertanya, boleh untuk 2 orang. Silahkan dari media mana mungkin bisa dibacakan ya. Oh, ada dari media ini dari Pak Abraham Sihombing bertanya, Pak Abraham Sihombing ini medianya industri.co.id, ingin mengajukan pertanyaan. Pertama, setelah melakukan diversifikasi ke sektor tambang nikel, bagaimana proyeksi tumbuhan bisnis dan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah sektor pertambangan akan menjadi lini bisnis utama perseroan ke depan? Bagaimana arah dan keberlanjutan bisnis perhotelan yang selama ini telah dijalankan perusahaan? Ketiga, sejauh mana strategi perseroan dalam membangun rantai bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir di sektor pertambangan nikel ini? Silakan, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, pasca diakuisisi 50% PT Venturi Tambang Perkasa, pendapatan konsolidasi perseroan diproyeksikan tumbuh dari 92,2 miliar rupiah pada 2026 menjadi 130,4 miliar rupiah pada 2030. Dengan target sekitar 9,1% per tahun.
Sektor jasa pertambangan nikel akan menjadi kontributor utama, menggantikan peran bisnis perhotelan yang selama ini pendapatannya sangat terbatas. Lalu untuk jasa pertambangan nikel melalui VTP akan menjadi lini bisnis utama dan inti dari model bisnis baru perseroan ke depan. Sebagai bagian dari transformasi ini, perseroan telah melakukan diinvestasi 99,99% saham PT BMP dan 99,96% saham dari PT WAP, dua entitas yang menjalankan bisnis perhotelan dan wisata religi. Dengan demikian, perseroan akan mengalih penuh menjadi investment holding company berbasis jasa tambangan dan tidak lagi jalankan bisnis perhotelan secara langsung. Lalu untuk perseroan, baginya membangun ekosistem terpadu dari sumber daya, jasa hingga perdagangan tambang secara bertahap dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun. Saat ini VTP berperan di segmen jasa pertambangan serta kemudian akuisisi aset sumber daya mineral IUP di masa depan sebagai langkah menuju. Saat ini belum ada target IUP spesifik yang sedang dinegosiasikan. Oke, sudah. Oke. Cukup. Cukup ya tadi. Semoga Pak Abraham dapat terjawab apa yang tadi ditanyakan. Selanjutnya ini dari Mas Dais Laude, media Stockwatch. Pertanyaannya stockwatch.id. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah sektor pertambangan akan menjadi lini bisnis utama perseroan ke depan? Bagaimana arah dan keberlanjutan bisnis perhotelan yang selama ini dijalankan perusahaan? Kemudian berapa total capex yang disiapkan perseroan pada tahun ini? Sektor atau proyek apa saja yang menjadi prioritas investasi dan bagaimana skema pendanaannya? Yang terakhir, yang ketiga, manajemen optimis dapat membalikkan kinerja keuangan dari posisi rugi menjadi laba melalui bisnis tambang. Pertanyaannya, faktor apa yang menjadi dasar keyakinan tersebut dan kapan target profitabilitas diperkirakan tercapai? Demikian. Ya, saat ini bisnis tambang dulu. Hotel dijual kepada BPS. Lalu pada tahun 2026, prioritas utama berjalan modal adalah penambahan 10 unit truk untuk VTP dengan nilai sekitar 13 miliar rupiah. Sebagai bagian dari tahap 1 strategis integrasi dan kualitas operasional, skema pendanaan mengandalkan kas hasil diinvestasi BMP FHW dengan jumlah 67,9 miliar rupiah yang juga digunakan untuk mendanai akuisisi 50% VTP sehingga capex tahun ini tidak
perlu dana pendanaan eksternal tambahan. Keyakinan ini didasarkan pada kinerja VTP yang telah terbukti menghasilkan laba sejak 2023 dengan kontrak jasa panjang yang terjamin bersama klien untuk PT Penta serta hasil laporan FS independen oleh KJPP yang mengatakan rencana transaksi ini layak secara financial. Tragik, pengembalikan dari rugi menjadi laba diproyeksikan tercapai mulai tahun 2026. Tahun pertama pasca rencana transaksi diselesaikan. Terima kasih. Ya, oke. Itu baru saja telah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Abraham Xiaoming ya, dan dari Mas Dais. Oke. Baik, karena keterbatasan waktu, kami akhiri acara paparan publik PT Fitra Hotel Internasional Tbk hari ini. Dari para pemegang saham, dari para investor mungkin atau dari analis yang ingin melakukan pertanyaan, boleh di email ya, di email ke korsek.hotelfitra@gmail.com. Baik. Sekian dulu, mudah-mudahan terjawab dan cukup puas dengan jawaban dari manajemen. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan tentunya untuk proses menuju perbaikan perusahaan ini akan berjalan dengan aman, lancar, dan mendapat ridhonya dari Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi.